Oke, tampilannya seperti ini DJP online. Jadi alamatnya di djponline.pajak.go.id ya. Jangan sampai kena penipuan kasus karena kemarin sempat ada situs palsu yang mengatasnamakan DJP. Jadi pastikan alamat yang benar adalah dari pajak.go.id, djponline.go.id. Nah, ini tinggal kita masukkan aja NPWP dan juga passwordnya gitu. Oke, kita masukkan dulu password dan nomor password kita ya, NPWP dan password kita. Oke, kita akan masukkan dulu passwordnya. Oke, sekarang sudah berhasil masuk ke DJP Online. Seperti ini tampilan awalnya, ada beberapa menu, informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk pelaporan karyawan, kita gunakan menu profil, menu lapor di sini. Kemudian kita pilih yang e-filing di sini. Oke, kemudian sebentar. Oke, tadi ya, setelah kita buka e-filing tadi, maka akan seperti ini tampilannya. Ada arsip, buat, draft, dan bantuan. Nah, arsip itu berarti, arsip di sini adalah SPT-SPT yang sudah pernah kita laporkan sebelumnya. Buat itu berarti nanti kita akan membuat SPT-nya atau e-filingnya. Draft SPT adalah SPT yang sudah kita buat, tapi belum kita submit atau belum kita kirim. Jadi masih bisa kita edit. Dan bantuan itu adalah kalau misalkan ternyata ada pertanyaan seputar e-filing atau upload SPT ya, seperti itu. Oke, langkah pertama adalah kita buat SPT-nya dulu. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena tadi Anda karyawan swasta, Anda pilihnya tidak. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban terpisah? Karena tadi Anda belum menikah ya, maka kita isinya yang tidak di sini. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama kurang dari setahun kurang dari 60 juta? Kita pilih tidak ya, karena tadi kan, nah saran saya misalkan ini, walaupun misalkan ternyata penghasilan Anda total selama 1 tahun di bawah 60 juta, kita pilihnya yang tidak saja. Kenapa? Karena kalau kita pilih ya di sini, maka Anda nanti akan diarahkan ke SPT 1770 SS. Yang mana di SPT 1770 SS itu tidak ada rekod harta Anda. Dan ini nanti akan berpengaruh atau akan istilahnya akan apa ya? Akan menjadi masalah bagi Anda ketika katakanlah ada program semacam tax amnesty atau PPS kalau sekarang gitu ya. Karena di 1770 SS itu tidak mencantumkan secara detail harta kita ini apa saja. Jadi saran saya tetap walaupun penghasilan Anda kurang dari 60 juta, tetap gunakan yang 1770 S saja. Kemudian dari sini silakan gunakan dengan formulir karena itu yang paling cepat ya. Jadi silakan Anda pilih yang formulir seperti ini. Kemudian kita pilih yang SPT 1770S dengan formulir. Oke, setelah itu tinggal kita di sini pilih tahun pajaknya, tahun 2021 ya sekarang atau nanti tahun 2022, 23 dan seterusnya. Pilih statusnya normal, artinya normal itu apa? Normal ada berarti pertama kita lapor. Kalau misalkan ternyata sebelumnya sudah pernah kita laporkan, berarti kita pilih pembetulan. Pembetulan 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Jadi SPT yang sudah kita laporkan masih bisa dibetulkan sampai kapanpun sebelum Anda nanti dapat surat pemeriksaan. Gitu. Jadi ketika nanti Anda sudah diperiksa, maka pembetulan tidak bisa lagi dilakukan. Atau kalau misalkan sekarang ketika Anda mau ikut PPS, pengungkapan sukarela, Anda tidak diperbolehkan lagi ikut pembetulan. Gitu. Jadi untuk yang kali ini berarti kita pilihnya yang normal ya, karena kita pertama kali lapor. Kita pilih selanjutnya. Oke, nah di sini ada info, sistem menemukan data pembayaran sekian, Anda memiliki bukti potong dan seterusnya ya, gitu. Ini artinya apa? Secara sistem, DJP menemukan bahwa ada bukti potong yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja Anda, gitu. Jadi di sini kalau misalkan seperti ini pertanyaannya, kita ya atau tidak gitu. Kita
coba jawab iya aja ya tadi ya, gitu. Gitu. Kalau misalkan kita jawab iya, gitu, maka bukti potong yang tadi, bukti potong yang 1 dan 2 itu angkanya akan masuk ke SPT kita. Jadi tinggal kita pilih istilahnya next saja gitu. Itu asumsinya jika SPT-nya Anda nihil ya, artinya penghasilan Anda hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada bukti potong lain atau tidak ada penghasilan lain. Anda murni dari 1 Januari sampai Desember itu full semuanya dari satu pemberi kerja gitu. Otomatis harusnya penghasilan Anda atau SPT Anda nantinya nihil gitu. Tapi kalau Anda jawab tidak ya berarti kita input manual. Nah, kita coba input manual saja karena ini sekedar contoh saja ilustrasi, kita pilih tidak di sini. Oke. Nah, bagian pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau sifatnya final. Nah, kita coba ingat-ingat, pernah nggak kita terima penghasilan yang sifatnya final? Apa itu? Kita coba klik di sini, tambah. Kemudian apa saja PPh final itu? Contohnya di sini ada bunga deposito, ada penjualan saham, ada hadiah undian, pesangon, dan sebagainya. Misalkan ternyata Anda main saham nih, Anda trading saham misalkan. Silakan Anda masukkan di sini penjualan sahamnya di bursa efek. Oke, kemudian kan pada saat kita jual saham itu kan pasti ada ada reportnya ya, ada reportnya. Misalkan katakanlah saya jual saham BCA 10 lot misalkan. 10 lot itu sekarang katakanlah sekitar 7 jutaan ya, 7 jutaan misalkan. Oke, karena satu saham itu kan 7.000. Berarti kalau satu lot 700, 10 lot berarti 7 juta gitu. Misalkan anggaplah di sini 7 juta 700 ya misalkan. Kemudian PPh terutangnya biasanya kan kalau tarif saham dipotong, ini sudah dipotong ya secara final itu kan 0,1 ya. Jadi kalau DPP-nya itu 7.700 berarti pajaknya harusnya kurang lebih sekitar 7 eh, 77.000 ya gitu. 77.000. Harusnya kurang lebih seperti ini ya gitu. Nanti tolong saya dikoreksi kalau misalkan saya salah gitu. Jadi intinya saham itu 0,1% dan itu sudah dipotong oleh pihak sekuritasnya. Jadi Anda tinggal cek saja di bagian reportnya gitu. Silakan di situ Anda cek berapa pajak yang sudah dipotong. Oke, misalkan ini kita simpan. Kemudian apalagi kira-kira? Tadi ya, misalkan apa nih? Ada dapat hadiah undian misalkan. Anda dapat hadiah undian katakanlah sebuah motor dari sebuah bank misalkan karena Anda ikut lari maraton atau apa gitu. Katakanlah nilai motornya itu misalkan 50 juta di sini. Oke, kemudian hadiah undian itu sekitar 25%. Jadi kalau 25% kita kalikan 50 juta berarti sekitar Oke, 12.500.000 di sini. Oke. Ini hanya ilustrasi aja. Tapi kalau misalkan Anda tidak ada penghasilan yang sifatnya final di sini, ini Anda bisa skip saja. Oke, kemudian kita lanjut ke daftar harta. Ini bisa kita unggah SPT dari tahun sebelumnya, jadi kita bisa koreksi. Misalkan di sini, kalau harta tidak ditemukan, nah ini artinya bisa tahun lalu Anda tidak masukkan harta, atau misalkan kemungkinan beda formulir ya. Yang dulu mungkin awalnya SS, sekarang jadi S misalkan. Itu biasanya datanya tidak tertarik gitu. Makanya kenapa saya sarankan tetap gunakan yang S gitu. Dan harta ini penting ya, minimal Anda harus input satu jenis harta, apapun itu yang Anda miliki, minimal satu. Misalkan kita tambahkan kode hartanya, katakanlah kita punya tabungan lah, pasti punya tabungan di sini. Di bank mana? Misalkan di bank BCA tadi ya, BCA. Tahun perolehnya kapan? Misalkan kita dari tahun 2021 ini misalkan.
Harga perolehan berapa? Harga perolehan adalah saldo per 31 Desember 2021 atau saldo di akhir tahun. Misalkan saldo di akhir tahunnya katakanlah ya 10 berapa ya? Sekitar 20 juta misalkan. Oke, kemudian rekeningnya berapa? Misalkan ini ya nomor rekeningnya bebas. Oke, kita simpan. Jadi minimal ada satu harta ya. Lebih detail lebih bagus ya. Misalkan di sini macam-macam ada kode hartanya. Pak, saya punya iPhone 13 Pro Max. Itu kan iPhone aja. Tapi kan kalau dirupiahkan gitu mahal ya nilainya. Nah, itu tetap kalau bisa dilaporkan. Di bagian mana? Silakan di bagian di sini ada barang elektronik ya, peralatan elektronik atau furnitur. Atau ya, yuk apa gabungan aja misalkan di furnitur rumah dan sebagainya gitu. Jadi sebaiknya lebih detail, lebih bagus, lebih lengkap, lebih bagus. Kenapa? Karena dalam program PPS ini harta itu penting. Ketika Anda tidak melaporkan harta, maka dianggap Anda tidak melaporkan penghasilan. Dianggap ya, dianggap Anda tidak melaporkan penghasilan Anda. Gitu. Jadi silakan sebaiknya Anda laporkan semua harta yang Anda miliki. Pak, saya masih kredit, harta saya masih kredit, sertifikat saya masih di bank. Bagaimana dengan harta itu? Tetap dilaporkan. Kreditnya nanti masuknya di bagian utang atau bagian kewajiban. Oke, katakanlah seperti ini tadi. Contohnya, rumah. Rumah misalkan di sini, tempat tinggal. Oke. Rumah di mana misalkan? Rumah di em, residen residence residence em, Citraland lah atau manapun lah misalkan. Tahun perolehannya kapan? 2021. Oke. Harga perolehannya kapan? Gitu. Harga pada saat Anda membeli rumah kira-kira ini nilainya berapa? Katakanlah 500 juta. Oke. Rumahnya di mana? Misalkan tadi ya alamatnya di Citraland, Cirebon, Blok 1, nomor 3A misalkan Cirebon atau apapun lah tipenya boleh ditulis misalkan tipe 40 per 70 misalkan tanahnya. Sedetail mungkin ya untuk keterangan ini. Oke, ini kebetulan masih KPR. Nah, KPR kita tulis di mana? Kita tulis di kewajiban di sini. Kita pilih ini di sini, lanjut ke daftar utang. Pada SPT tahun lalu ada nggak? Kalau nggak ada, berarti kita tambah yang baru di sini. Tambah yang baru, kode utang, KPR tadi ya, nama pinjamnya di bank mana? Misalkan di bank BTN ya, BTN misalkan. Alamatnya di mana? Misalkan di Cirebon. Tahun pinjamnya kapan? 2021 misalkan. Nah, jumlahnya adalah jumlah posisi saldo utang yang masih harus dibayar. Jadi beda dengan harta ya. Kalau harta itu adalah harga perolehan, sementara kalau utang adalah sisa saldo utang kita per akhir tahun. Misalkan tadi KPR 500 juta, DP katakanlah 20% dan sebagainya, katakanlah sampai dengan akhir tahun, posisi utang Anda itu masih sekitar ya 480 misalkan. Oke, kita masukkan di sini angkanya. Oke, sudah di sini. Kemudian kita lanjut ke daftar tanggungan. Ini kalau Anda sudah berkeluarga, silakan klik tambah di sini. Ada nama, NIK, hubungan keluarganya apa, dan pekerjaannya apa. Gitu. Ini bagi yang punya tanggungan atau sudah berkeluarga ya tadi. Kalau tidak ada berarti kita batal saja. Kita lanjut ke klik berikutnya di sini. Kemudian di sini penghasilan itu dalam negeri lainnya, artinya apa? Ketika Anda punya penghasilan yang di bawah ini, itu harus kita masukkan. Contohnya apa? Anda punya royalti, sewa, selain tanah dan bangunan ya di sini, jadi sewa apa? Contohnya sewa peralatan, sewa mobil, sewa apapun gitu ya, gitu. Selain tanah dan bangunan, kita masukkan ke sini. Anda dapat hadiah, misalkan. Anda dapat hadiah karena menang lomba, atau yang sifatnya penghargaan. Nah, klik di sini atau masukkan di sini. Keuntungan dari pengalihan harta, misalkan tadi ya, Anda punya emas, Anda jual,
keuntungannya ada, nah silakan masukkan keuntungannya di sini. Pak, bagaimana kalau rugi? Kalau rugi tidak perlu dimasukkan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke B. Penghasilan tidak kena pajak. Ada nggak? Selama tahun kemarin Anda memiliki penghasilan dari ini. Bisa klaim asuransi, beasiswa, warisan, hibah gitu, atau penghasilan yang di luar ini, maka atau yang tidak termasuk objek pajak ya, kalau ada silakan dimasukkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, bukti potong di sini. Bukti potong ini yang penting ya, gitu. Kita kan punya dua bukti potong tadi. Kita masukkan satu persatu di sini. Misalkan pasal 21, kemudian tadi NPP-nya, sebentar, kita cari NPP-nya tadi. Oke, tadi misalkan kita masukkan NPP-nya. Oke, sampai muncul namanya ya, otomatis di sini. Karena tadi fiktif, jadi ini sekedar contoh saja. Kemudian nomor bukti potongnya, tadi kita masukkan bukti potongnya. Bukti potongnya yang ini ya, 11721 sekian ini. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian bukti potongnya, biasanya bukti potong itu dibuat paling lambat adalah 1 bulan setelah dia resign. Berarti asumsinya kalau dia resignnya Juli, berarti paling lambat dia Agustus sudah dibuatkan. Gitu. Oke, misalkan atau 31 Juli ya, misalkan. Oke. Yang pertama tadi bukti potongnya pajaknya adalah 0 di sini. Oke, 0. Kemudian kita buat bukti potong yang baru, karena tadi kan ada 2 bukti potong ya di sini. Bukti potong yang baru sama juga pasal 21, NPP-nya tadi. NPP-nya sama juga lah asumsinya ya. Ini masukkan aja NPP yang sebenarnya ya di bukti potong. Karena ini tadi hanyalah simulasi, jadi kita pakai NPP contoh saja. Jadi pastikan NPP-nya itu ada di sini ya, dari NPP pemotong ini, karena ini fiktif. Ini juga masukkan ke sini ya, jadi ada 2 pemotong nanti. Oke, nama berbukti potongnya tadi, kalau di bukti potong yang kedua, yang ini juga 11, 12, 21, 1 juga, misalkan. Oke. Sini. Kemudian tanggal bukti potong tadi ya paling lambat dibuat setelah tahun berakhir. Jadi di sini asumsinya berarti paling lambat adalah 31 Januari 2022 misalkan. Kemudian pajaknya tadi yang sudah dipotong adalah sebesar 16.14.390. Kita masukkan ke sini. 16.14.390 di sini. Oke. Kita simpan. Oke, jadi ada 2 bukti potong ya dari 2 perusahaan yang berbeda. Ini contoh aja. Kemudian selanjutnya di sini status kita di sini adalah tidak kawin ya. Kita pilih tidak kawin. Lanjut ke A. Nah, kita pilih di sini penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Nah, sehubungan dengan pekerjaan kita masukkan totalnya tadi ya, penghasilan neto kita di sini. Penghasilan netonya berarti 136 ini, 136.8522125. Jadi total ya, penghasilan total selama 1 tahun. Baik itu dari Sinar Jaya Abadi maupun dari Sinar Citarum Nusantara. Kita masukkan. 136.852.852.136. 125. Oke, kita cocokkan angkanya. 136.852.125. 852.125. Oke. Penghasilan dalam negeri lainnya tidak ada, dari luar negeri tidak ada.
zakat dan seterusnya. Zakat ini boleh jadi pengurang, tapi hanya ke badan-badan tertentu saja. Jadi tidak bisa ke setiap lembaga ya, setiap lembaga zakat. Jadi hanya lembaga yang diakui saja. Oke, kita masuk ke B. Tadi statusnya adalah tidak kawin di sini ya, 54 juta. Oke. Penghasilan kena pajaknya tadi ya sama di sini pastikan 82852000. Kenapa? Karena pembulatan ya tadi ya. Samakan di sini 82852 di sini. Oke, kita masuk ke C. Nah, PPh terutangnya tadi ya 7427800. Kita cekkan dengan penghitungan kita tadi. 7 di sini 7427800 ya, 7427800 kita cek sama angkanya. Kemudian kita masuk ke bagian D di sini. Nah, PP yang sudah dipotong tadi, PP yang sudah dipotong dari bukti potong yang pertama di sini tadi ya, 16, 14, 36, 390 di sini. Oke. Bukti potong yang kedua tadi 0, jadi tidak diperhitungkan. Nah, kita bandingkan dengan kekurangan bayarnya. Tadi ya, pajak yang harus dibayar sendiri gitu. Kenapa? Karena perusahaan tidak memotong gitu. Perusahaan tidak memotong atas selisih penghasilan tadi gitu. Jadi kita harus bayar sendiri sebesar 5.813.410 tadi. Kita sama ya dengan yang ini, kurang bayarnya 58.13.410 ini. Oke, berikut. Maka statusnya di sini otomatis akan jadi kurang bayar. Artinya apa tadi? Maka kita harus setor dulu nih sebelum bisa selesaikan ini. Jadi kita harus setor dulu. Caranya gimana? Di sini ada bantuan. Status SPT Anda adalah kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Kalau ternyata sudah, kita pilih sudah di sini. Berarti kita tinggal input bukti setoran kita. Tapi kalau ternyata belum, kita pilih tidak atau belum di sini. Kemudian kita tutup di sini. Nah, ada bantuan untuk pembuatan kode billing. Jadi langsung dibuatkan kode billingnya. Misalkan di sini, create. Nah, ini adalah kode billing. Jadi ini tinggal kita bawa. Kalau sekarang belum ada ya, fasilitas langsung pembayaran di satu tempat, tapi nanti kemungkinan di step berikutnya, di mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, itu akan terintegrasi antara pajak dengan bank langsung. Jadi pada saat kita membayar kurang bayar langsung bisa terintegrasi dengan banknya. Nah, saat ini kode billing ini tinggal kita bawa bisa ke bank, kita bisa lewat mobile banking. Untuk sekarang mobile banking yang bisa membayar pajak itu setahu saya masih Mandiri menggunakan Livin ya, Livin Mandiri, BCA setahu saya belum, Mandiri BRI setahu saya belum, BNI saya tidak punya. Bisa juga pakai Bukalapak, Tokopedia itu bisa, atau tinggal aja bawa ke bank itu pasti bisa dilayani. Nah, ini berarti kita bayar dulu, maksimal pembayaran 1 bulan, jadi paling lambat kita bayarkan itu tanggal ini ya. Maksudnya kode billing ini masih bisa dipakai sampai dengan 30 hari. Lebih dari itu kita buat kode billing baru. Oke, kita lanjut di sini. Angsuran pasal 25 ini tidak perlu karena kita sebagai pegawai. Lanjut ke pernyataan. Pilih setuju di sini. Oke. Masih ada kurang bayar tadi ya, kita harus bayar dulu. Selanjutnya. Nah, oke. Nah, kalau sudah bayar di sini, jumlah bayar kita kurang bayar. Statusnya, Pak, saya sudah bayar nih tadi. Pertanyaannya kadang masih bingung juga, Pak. Pak, ini status saya memang kurang bayar 5 juta. Tapi kok pada saat sudah bayar, kok masih kurang bayar? Nah, itu sebenarnya sudah hanya status aja, status ketika Anda sudah bayar ya akan tetap kurang bayar, tapi itu hanya status aja ya, status SPT Anda yang sudah Anda lunasi seperti itu. Jadi nggak masalah gitu, nggak masalah, bukan berubah misalkan dari kurang bayar menjadi lunas gitu ya, enggak gitu. Jadi tetap status kurang bayar yang itu Anda harus lunasi sebelum lapor SPT. Nah, kalau 5 juta ini Anda sudah lunasi, Anda sudah bayar lewat kode billing tadi, bisa menggunakan mobile banking ya,
Untuk pembayaran menggunakan Livin by Mandiri itu ada di situs saya juga di mobile Mandiri Mobile, itu nanti akan saya sertakan di atas ini deskripsinya, atau bisa juga pakai Tokopedia juga gitu. Di atas juga ada nanti. Oke, kalau sudah tinggal ini ambil kode verifikasinya di mana. Nah, kode verifikasi nanti bisa kita bisa lewat email atau lewat handphone gitu. Jadi kode itu bisa lewat email. Kalau email berarti kirim ke email kita. Kalau ke nomor telepon berarti ke SMS. Jadi pastikan ada saldo buat SMS. Kemudian, tapi ini ya, ini tidak bisa kita kirim SPT-nya karena ini masih ada tunggakan istilahnya. Belum ada dibayarkan di sini. Jadi Anda harus bayar dulu. Setelah lunas, Anda buat ini NTPN-nya, baru setelah itu tinggal masukkan kode verifikasinya yang Anda ambil dari sini. Kemudian kirim SPT. Setelah itu selesai gitu. Jadi kalau lancar harusnya ini tinggal Anda bayarkan, kemudian Anda ambil kode verifikasi di sini, kemudian masukkan kotaknya, masukkan kodenya ke dalam kotak ini, kemudian kirim SPT atau submit SPT. Setelah itu selesai. Jadi itulah kurang lebih pembelajaran atau penghitungan bagi Anda yang memiliki 2 atau lebih bukti potong yang membuat SPT Anda menjadi kurang bayar. Kemudian yang harus kita lakukan seperti apa gitu. Berarti kan tadi ya, karena kenapa bisa kurang bayar? Karena tadi poin kuncinya adalah di PTKP gitu. Di masing-masing bukti potong itu ada PTKP, sementara di aturan pajak PTKP itu hanya boleh 1 saja. Tidak boleh digunakan untuk 2, 3, dan seterusnya. Jadi hanya 1 aja yang boleh digunakan sebagai pengurang. Oke, demikian. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang video ini, karena ini sifatnya teknis sekali, dan mungkin banyak yang bertanya juga, khususnya bagi Anda karyawan ya, yang mungkin resign di tengah tahun, atau mungkin dalam 1 tahun Anda memiliki 2 jenis pekerjaan di 2 perusahaan yang berbeda. Gitu. Itu caranya sama. Demikian video ini saya buat, semoga berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Like apabila video ini Anda butuhkan, subscribe juga, kemudian silakan donasikan apabila channel ini berguna bagi Anda. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.